Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primatri Firmansyah dari kelas 1 MPIC. Saya akan menjelaskan materi psikologi perkembangan peserta didik yang bertemakan perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa hal yang harus atau yang perlu dibahas. Yang pertama, apakah pengertian dari perkembangan sosial emosional pada bayi? Yang kedua, bagaimana pendapat para ahli mengenai pengertian sosial emosional pada bayi? Yang ketiga, bagaimana pola dan variasi perkembangan emosi pada masa bayi? Yang keempat, bagaimana perkembangan kecerdasan sosio-emosional pada bayi? Yang kelima, bagaimana fase perkembangan sosio-emosional pada masa bayi? Yang keenam, apa saja jenis-jenis emosi pada bayi? Yang ketujuh, bagaimana perkembangan sosial pada bayi? Yang pertama, kita akan membahas pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, hingga masyarakat luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika bayi berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kita akan membahas pendapat para ahli. Pendapat para ahli yaitu emosi yang berasal dari bahasa Latin "lovere", yang berarti menggerakkan atau bergerak. Dari asal kata tersebut, emosi dapat diartikan sebagai dorongan untuk bertindak. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat berupa persamaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, dan rasa sedih, menurut Goleman pada tahun 1995. Yang ketiga, kita akan membahas pola dan variasi perkembangan emosi pada bayi. Pola emosi yang lazim pada masa bayi adalah kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Dan variasi emosional pada masing-masing bayi itu berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya keadaan fisik bayi. Anak yang sehat yang cenderung kurang emosional dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Reaksi sosial terhadap perilaku emosional. Reaksi sosial yang tidak menyenangkan akan mengakibatkan reaksi emosi. Anak jarang tampak dan terwujud dibandingkan dengan apabila reaksi sosial yang diterima anak menyenangkan. Kondisi lingkungan dengan jenis kelamin sejenis mengakibatkan semakin seringnya pelampiasan emosi dan lebih kuat. Lalu jumlah anggota keluarga besar cenderung berpotensi besar menimbulkan emosi dibandingkan keluarga kecil. Lalu cara mendidik anak. Cara mendidik otoriter mendorong rasa cemas dan takut. Adapun cara mendidik permisif atau serba boleh dan demokratis mendorong berkembangnya semangat dan rasa kasih sayang. Yang terakhir, status sosial ekonomi keluarga. Anak dengan status sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih mengembangkan rasa takut dibandingkan dengan anak yang memilih keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Lalu selanjutnya, perkembangan kecerdasan sosio-emosional bayi. Perkembangan emosional bayi itu terbina sejak ia masih berupa janin dalam kandungan ibunya, yaitu berlangsung melalui unitas kehidupan psikis di antara ibu dan janinnya. Penghayatan psikis dan semua emosi ibu itu menular, ikut dialami oleh calon bayinya. Ada dua ciri khusus dari emosi masa bayi. A. Emosi bayi disertai oleh reaksi perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah dan takut. B. Emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan pada periode-periode lain. Ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan intelektual pada bayi sehingga mereka mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsangan yang pada waktu lalu membangkitkan reaksi emosional.
Lalu fase perkembangan sosio-emosional pada bayi. Menurut Yusuf, pada tahun 2005, perkembangan emosi terbagi menjadi 5 fase, yaitu antara lain, karena kita membahas pada masa bayi, maka kita akan membahas satu fase saja, yaitu fase bayi pada usia 0-2 tahun. Masa bayi 0-2 tahun juga terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, usia 0-8 minggu. Kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat bertalian dengan perasaan indrawi atau fisik, dengan kualitas perasaan senang dan tidak senang. Misal, anak tertidur pulas atau senyum bila ia merasa kenyang, hangat dan nyaman, serta menangis karena lapar, haus, kedinginan, atau sakit. Yang kedua, usia 8 minggu sampai 1 tahun. Pada masa ini, perasaan psikis sudah mulai berkembang. Anak merasa senang atau tersenyum bila melihat mainan yang tergantung di depan matanya. Tidak merasa senang terhadap benda asing atau orang asing, atau menangis apabila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Yang ketiga, usia 1-3 tahun. Pada masa ini, perasaan emosi anak sudah mulai terarah pada sesuatu, yaitu seperti orang, benda, atau makhluk lain. Sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai pada usia 2 tahun, maka anak dapat menyatakan perasaannya dengan menggunakan bahasa dan emosi. Pada fase ini, anak bersifat labil atau mudah berubah dan mudah bersulut atau mudah terpengaruh tetapi tidak lama. Jenis-jenis emosional pada bayi. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap ekspresi dan pola sistem saraf otonom, Lazarus pada tahun 1991 mengkategorikan emosi menjadi 2 kategori, yaitu emosi primer atau dasar atau basic, atau sekunder atau derived. Emosi primer merupakan emosi yang ada pada spesies mamalia. Emosi sekunder merupakan kombinasi dari beberapa emosi primer. Lalu perkembangan sosial pada bayi. Apa saja perkembangan sosial pada bayi? Sebagian psikolog beranggapan bahwa perkembangan sosial itu dimulai sejak anak lahir di dunia. Terbukti seorang bayi yang menangis adalah dalam rangka mengadakan kontak atau hubungan dengan orang lain. Atau anak tampak mengadakan aktivitas meraba, tersenyum bila memperoleh rangsangan dan teguran dari luar. Maksudnya, jika bayi melakukan sesuatu, maka dia punya maksud lain, punya maksud tertentu. Nah, ada beberapa respon sosial bayi menurut Arnold Gesell, antara lain, yaitu pada usia 2 bulan, tersenyum memandang orang lain. Pada usia 3 bulan, tersenyum kembali, mengeluarkan berbagai suara sebagai jawaban atau rangsangan dari luar. Pada usia 4 bulan, menangis, menolak sebagai tanda tidak setuju terhadap orang mengadakan hubungan. Pada usia 5 bulan, mengikuti dengan gerakan mata atau terhadap gerakan orang yang sedang lalu lalang atau berkeliaran. Pada usia 6 bulan, mengadakan reaksi terhadap orang yang marah atau orang yang ramah. Masih ada selanjutnya pada usia 7 bulan, mulai aktif mengadakan hubungan. Ia mencoba mengadakan aksi baik dalam bentuk gerakan atau suara-suara. Pada usia 8 bulan, dapat bermain sembunyi-sembunyi, ciluk ba. Ia dapat memanggil mama, papa, dik, dan lain-lain. Pada usia 10 bulan, mencoba menarik perhatian orang dewasa. Dan terakhir pada usia 1 tahun, mulai mengerti akan isyarat-isyarat yang sederhana. Contoh, baby dengan melambaikan tangan atau menunjuk dengan jari satu dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.